Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan casing paling baru dari Venom RX Boot maksudnya. Makasih banyak buat Asia Raya atas support barangnya. Casing kali ini bisa dibilang masuk golongan carry hore, tapi pengen tampil kece. Sebelum dilanjutkan seperti biasa nih, buat dukungannya bukan mau nyalek, tapi buat bantu subscribe dan share ke teman-teman nih kalau videonya bermanfaat. Karena tanpa dukungan dari kalian semua, saya artinya apalah artinya saya. Dan yang sudah mensupport channel saya, sementara ini saya doakan rezeki kalian makin bertambah dan diberikan pahala berkali-kali lipat. Amin. Venom RX Prava White, harga barunya Rp430.000. Venom RX Prava sendiri ada dua warna nih, hitam dan putih. Lagi-lagi warna putih lebih mahal ketimbang warna hitam. Ya bedanya sih cuma Rp20.000 doang nih. Lebih murah hitam dibanding putih. Ini kalau saya pantau harganya dari langit. Dari marketplace maksudnya. Casing ini hanya diperuntukkan buat motherboard MATX dan Mini ETX karena dimensinya tergolong imut-imut macam marmut. Detail spek lengkapnya bisa dilihat di web atau bisa juga intip di deskripsi ya. Saya jelasin dikit ya, spek casing Prava. Yang mana panjang VGA maksimal itu mentok cuma 280 mm. Tinggi CPU cooler maksimal hanya 160 mm. Terus bisa dipasang radiator 240 mm bagian depan atau 120 mm bagian belakang. Jumlah kipas yang bisa dipasang hanya 5 nih. 2 di depan dengan ukuran 120 atau 140, 2 di atas dan 1 di belakang ukuran 120. Oke, lanjut kita bahas barangnya nih. Dus Venom Prava ini tergolong kecil ya, nggak gede-gede banget. Di bagian depan udah dikasih lihat tampang casingnya gimana. Ya walaupun nggak terlalu jelas ya. Terus ada tulisan ARGB karena ada bonus 2 kipas ARGB dalam paket penjualan. Di bagian bawah juga ada fitur dari casing ini macam HD audio, USB 3.0 dan airflow. Nah di bagian sampingnya di sini jelas banget ya spek detail dari casing ini. Monggo dilihatin aja. Setelah dikeluarin, wih, lebih cakep dari apa yang saya lihat di web. Paduan warna hitam dan putih nih. Di bagian depan ini udah full mesh ya, berwarna hitam dop. Dan kalau diperhatikan, bagian meshnya itu ada lekukan-lekukan seksi nan aduhai. Lebih kelihatan kalau lihatnya dari samping ya. Jadi apa ya, kesannya lebih menarik nih. Begitupun juga sisi cover depan yang dikasih lekukan. Ya pokoknya enak aja dilihat. Buat buka cover depan ini seperti kebanyakan casing pada umumnya. Masukkan jari ke lubang, ditarik dan aduh, keras banget ternyata. Asli, pakai tenaga. Cuma nggak pakai emosi ya. Dan akhirnya terlepas juga tanpa ada masalah. Coba lihat nih bagian meshnya, bentuknya unik sekali. Dan inilah 2 bonus kipas yang diberikan di dalam paket penjualan. Sayang sih, kok cuma 2. Kenapa nggak nambah 1 lagi? Biar makin menarik pembeli. Oke, kita tutup lagi nih cover depan. Kasihan ya, kalau kebuka terus ntar masuk angin. Cara pasangnya tinggal masukin pengunci ke lubangnya. Terus dipukul-pukul pakai kayu. Enggak lah, pakai tangan aja udah cukup. Casing ini punya dimensi yang cukup mungil ya. Kelihatan dari video. Pas banget nih yang mejanya nggak gede-gede banget buat ditaruh casing ini. Kita buka dulu 4 baut pengunci panel kacanya yang berwarna silver. Saya kira bakal langsung copot penutup kacanya. Ternyata sedikit tertahan oleh 4 dudukan penutup kaca casing. Tapi ya tetap aja ya, mesti hati-hati kalau mau membukanya. Dan ternyata lagi nih, di dalamnya warnanya hitam. Kan kelihatan di video bos. Iya juga ya. Nah sampai mana tadi? Oh ya, casing ini jatuhnya punya 2 warna ya, hitam dan putih. Di bagian mesh dan juga di bagian dalam. Dan udah kebayangkan gimana caranya merapikan kabel di casing ini. Pada bagian PSU cover, di bagian power supply-nya itu bolong ya. Ya kali kalian mau pamer power supply merek Extreme. Terus merek Venom RX ada di sebelahnya nih. Di bagian atas power supply cover ini ada ventilasi udara yang jika diperhatikan secara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, ventilasi ini membentuk huruf X. Pidato bos. Ya enggak lah, ini kan lagi menjelaskan video. Untuk ruang kabel manajemen di casing ini cukup baik ya. Dan seperti biasa, stand off atau baut dudukan motherboard udah terpasang sebanyak 6 buah. Lanjut ke bagian belakang casing. Ya standar casing MATX ya, yang mana ada 4 slot ekspansi. Kemudian juga ada ventilasi kipas dan juga ruang power supply. Buat penutup slot ekspansi ini modelnya bukan geser ya, tapi macam pintu. Jadi cukup buka baut terus tinggal dibuka aja nih. Bagus sih model ginian, nggak gampang hilang penutupnya.
Penutup samping tempat kabel manajemennya ini rata ya, berarti ruang kabel manajemennya bakalan lebih baik ketimbang yang menonjol. Yang ada lengkungannya. Lanjut, kita buka penutup bagian sampingnya. Space atau ruang di bagian kabel manajemennya ini cukup baik nih. Di sini juga ada banyak kaitan tempat kabel TIS. Nah, tepat di bagian belakang motherboard ini bisa dipasang SSD 2,5 in. Yang pastinya kalau mau pasang wajib pasang SSD dulu, baru pasang motherboardnya. Kan nggak lucu nih, udah pasang motherboard, bongkar lagi karena lupa pasang SSD SATA-nya. Ini namanya melawak, nggak pada tempatnya. Terus dapat satu bungkus peralatan pendukung nih, ada 4 kabel TIS dan baut-baut untuk memasang perangkat di casing ini. Kabel-kabel dari casing ini warnanya hitam, pas nih sama bagian dalam casing yang juga hitam, jadi nyatu ke casing. Kemudian ada kabel power molek 4 pin untuk 2 kipas bagian dalam. Dan satu lagi kabel reset yang terhubung ke kabel kipas. Tombol reset beralih fungsi jadi tombol buat atur ARGB kipas casing ini. Sayang banget sih, kirain model kipas ARGB 3 pin ke motherboard. Samaan dong dengan Phenom RX Ura. Coba diganti dong Phenom, biar lebih enak buat atur ARGB-nya. Nah, ruang power supply nggak terlalu luas ya, tapi kalau lihat di web ukuran power supply yang disupport itu 140 mm. Saran saya baiknya ambil power supply yang semi modular, biar lebih enak buat merapikan kabel-kabelnya. Dan bagian ini buat tempat naruh harddisk atau SSD. Buat pasang harddisk atau SSD-nya enaknya dibuka dulu nih 2 baut pengunci di bagian bawah casing. Terus ya dipasang harddisk atau SSD-nya, baru deh dimasukkan lagi dan dikunci lagi dengan 2 baut tadi. Oke, lanjut di bagian bawah. Di sini 4 kaki casing dikasih busa. Ya tahulah ya fungsinya, biar kalau ditaruh di tempat licin gak gampang geser. Kalau tempat miring bos, ya pastinya jatuh dong. Lu kira cicak. Kemudian ada ventilasi power supply yang gak dikasih dust filter. Toh kalau ada dust filter juga, ya bakalan saya buang. Nah, ini ada 2 baut pengunci dudukan harddisk. Terakhir masuk ke bagian atas casing Phenom RX Prava. Di bagian atas ini juga nggak ada dust filter, langsung kelihatan ventilasi udaranya yang membentuk huruf X. Kok casing ini berasa dejavu ya, kayak pernah megang gitu loh. Mungkin saya terlalu terbawa kondisi yang lagi menyakitkan hati. Di bagian atas ini juga ada tombol power dan reset yang berwarna hitam. Terus 2 USB 2.0, audio dan 1 kali USB 3.0. Standar ya buat casing-casing zaman now. Terus gimana nih pemasangan perangkat di casing Phenom RX EVA ini? Prava maksudnya. Buat pemasangan power supply, biarpun pakai power supply jenis non modular, nggak ada kendala berarti. Pemasangan back panel juga mudah banget ya. Pemasangan motherboard ya sama, cukup mudah, nggak ada masalah. Begitupun juga pemasangan kartu grafis atau VGA. Yang rada jelimet ya pasang harddisk doang nih. Sama SSD yang nempel di belakang body casing ya. Selebihnya it's okay, don't worry, be happy. Biarpun dompet bersedih. Halah. Nah, buat merapikan kabel-kabel di casing ini juga tergolong cukup mudah nih, nggak terlalu menyiksa. Walaupun mesti pinter-pinter kalian juga ya buat ngumpetin kabel di area deket power supply. Yang space-nya kalau dilihat-lihat itu pas-pasan banget ya. Dan beginilah hasil merapikan kabel di casing Phenom RX Prava ini. Dan ini bagian depan. Gimana? Kelihatan rapi ya bagian depan, karena memang ketolong warna hitam di bagian dalam casing. Setelah tombol power dihidupkan, widih, ternyata tampang casing ini malah kelihatan lebih cakep loh. Kalau dilihat dari depan nih, dari samping juga masih enak dilihat, kelihatan rapi karena kabel-kabelnya nggak nampak. Lagi-lagi ketolong sama cat warna hitam. Ada tapinya nih, kalau kalian teliti lebih dalam lagi, dari awal video sampai akhir video, believe me alias percayalah, casing ini kalau di mobil jatuhnya versi facelift. Artinya apa bos? Mengangkat wajah. Saya lihat di Google itu loh artinya. Sorry, sampai mana tadi? Oh ya, casing ini kalau saya nilai, ini merupakan jelmaan Phenom RX Ura yang ganti wajah. Secara dimensi, susunan kabel manajemen itu sama banget ya. Cuma beda tampang doang nih. Tapi kalau saya disuruh milih antara dia dan Eva, antara Ura sama Prava, jelas dong saya pilih Phenom RX Prava. Wajahnya menggoda, aura cantiknya berasa. Biar kata casing ini golongan murah meriah. So kesimpulannya casing ini merupakan salah satu casing pilihan baik nih untuk rank harga 400 ribuan. Dapat bonus 2 kipas ARGB walaupun pakai model manual. Tampang yang enak dilihat nih, kabel manajemen juga cukup baik.
Dan khusus warna putih, ada penambahan warna hitam di bagian casing, yang ternyata malah bikin casing ini lebih menarik. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing PC Venom RX Prava. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di MK Channel.